Saya berdiri apa duduk? Diri. Di atas apa turun? Ya. Ceramahnya 5 menit apa 3 jam? Baik. Suara saya cukup didengar dengan baik? Yang di pojok dengar nggak? Yang di sana dengar dengan baik? Bapak-bapak dengar? Saya cek dulu apa dengar apa enggak. Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Berarti dengar, berarti dengar. Sekali lagi dengar apa enggak ya? Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Bapak-bapak setuju nggak? Berarti dengar, berarti dengar. Karena nggak ada kesepakatan, sudah selesai saja sekarang. Daripada pengajian nanti pulang tawuran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Ternyata aksi itu sama dengan reaksi. Wassalamualaikum anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mohon maaf saya nunggu sampai yang foto-foto segera agak berkurang, tidak difoto-foto terus karena biasanya mengganggu sedikit karena wirawiri itu ya. Yang mau foto sekarang saja biar nanti pas pengajian. Oke, ibu mau foto ya. Sudah? Oke, sudah. Yang mau foto lagi mana? Mana ya? Sudah? Kalau sudah kita pulang yuk. Baik, sudah tidak ada lagi foto. Sampai Jumat selalu ada. Baik, Ibu Bapak yang saya muliakan, yang saya hormati, saya banggakan, saya taklimi, saya hormati, saya doakan mudah-mudahan hidupnya berkah dunia sampai akhirat. Para ulama-ulama saya, para guru-guru saya, senior-senior saya, sesepuh saya, dimanapun sepuh ini selalu saya dahulukan, karena sepuh ini asapnya lebih ampuh dan harus kita dahulukan karena nggak lama lagi insya Allah akan mendahului kita. Ini yang tadi disurakin jangan lama-lama sambutannya, saya pun juga tidak usah lama-lama ceramahnya karena daripada disurak-surakin lagi. Pak Hasim dari Chevron, mudah-mudahan Chevron akan membiayai terus kegiatan dakwah. Saya tanya dengan jujur, kegiatan dakwah ini dengan kegiatan pagelaran musik biayanya lebih besar mana? Ibu, tidak ada 10%-nya kita ini. Kalau mengundang musik dari Jakarta, Bu, itu untuk artis dan peralatannya itu 10 kali lipat. Makanya mudah-mudahan Chevron bisa memilih siapa yang harus diundang. Mudah-mudahan pimpinan Chevron mendengar aspirasi dari umat di Burma ini. Ibu Bapak yang saya muliakan, apresiasi yang mendalam. Rasulullah bersabda, tolong ini diperhatikan baik-baik karena sabda Rasul itu kan pasti benar, karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tabligh. Watonahnya nggak usah disebut dulu, masih di penjara sekarang gara-gara impor daging sapi. Sementara nggak usah disebut nanti yang udah ini. Itu bukan fatonah tapi fatanah. Fatanah itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya banyak fitnah. Kalau fatonah itu orang yang cerdas. Rasulullah itu fatonah, bukan fatanah. Rasulullah nggak pernah bohong. Maka yang saya sitir adalah sabda Rasul. Rasul itu dipilih langsung oleh Allah. Yang biasa bohong itu bukan Rasul, itu pejabat.
sama anggota dewan, sama karyawan Chevron, sama masyarakat Dume, sama ustadz-ustadz juga, pegawai negeri juga, pegawai swasta apalagi, TNI, Polri juga, dan masyarakat sipil juga. Jadi semuanya bisa bohong kecuali Nabi. Nabi itu nggak bisa sekolah jadi Nabi, nggak ada. Kursus kenabian nggak ada. Melamar jadi Nabi nggak bisa kepada yang terhormat Tuhan. Dengan ini saya ingin jadi Nabi. Pengalaman GM Chevron selama 2 tahun tidak bisa. Apalagi ibu-ibu, mohon maaf, dalam sejarah ulama menjadi debatable, tidak ada Nabi perempuan. Karena la yamassuhu al-mutahharun, tidak akan tersentuh satu wahyu ilahi ini kecuali dalam keadaan suci. Kalau ada Nabi perempuan, kasihan malaikatnya. Asal ada wahyu, bu Nabi ini ada wahyu, maaf baru berhalangan, naik lagi Nabi. Bulan depan ada wahyu lagi, maaf baru datang bulan, nggak jadi lagi, nanti nggak selesai wahyunya. Tapi di Jakarta ada orang ngaku jadi titisan malaikat Jibril, namanya Lia Aminuddin, pengikutnya jamaah Edan, karena Eden banget jadi Edan banget jadi Eden. Yang lebih parah, dia ngaku jadi malaikat, di penjara, pulang dari penjara dibawa ke stasiun Trans TV. Saya habis syuting langsung dijajarkan dengan saya satu sofa, diadu dengan saya. Bu Lia, untung manggilnya Bu, kalau manggilnya Mama jadi Mama Lia, binatang menyusui. Bu Lia, apa keluhannya waktu di penjara? Jawabannya sepele. Om malaikat kok jawabnya, saya sering sakit perut, saya tertawa terbahak-bahak. Saya sengaja, saya bikin tertawa kenceng biar reporter Trans TV langsung ke saya. Betul Ustadz, kenapa tertawanya kenceng banget? Om malaikat kok mencret. Tapi pengikutnya juga banyak. Bahkan ada orang aku jadi nabi namanya Ahmad Musaddiq, dihukum 2 tahun gara-gara itu semuanya. Ibu bapak yang saya muliakan, Rasulullah mensabdakan, masalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit. Orang itu kalau ingat dengan Tuhannya dengan orang yang nggak ingat dengan Tuhannya, orang biasa pengajian dengan orang nggak biasa pengajian, orang yang biasa sholat dengan orang biasa sholat, orang yang dengar adzan langsung ke masjid dengan orang yang menghina adzan, lah ya Rasulullah ya nonton bola, toko-toko mati nengkola, toko-toko mati nengkola segala macam. Maka itu seperti kamasalil hayyi wal mayyit. Itu orang seperti orang hidup dan orang mati. Mari kita perhatikan baik-baik. Kenapa Rasulullah mengatakan ibu-ibu yang hadir ini, Masya Allah, ini calon-calon penghuni surga. Bapak-bapak ini insya Allah akan mengikutinya, walaupun di bawahnya sedikit. Ya, karena kebanyakan isi neraka siapa? Ibu-ibu itu zaman dulu. Zaman sekarang lebih banyak yang masuk neraka bapak-bapak. Karena yang banyak pengajian ibu atau bapak? Yang banyak orang itu mencuri, menjarah, mencantet dan koruptor banyak ibu atau bapak? Jadi di surga banyak mana? Masya Allah. Tapi dua-duanya punya penyakit. Dosa itu lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak, terutama dosa mulut dan dosa hati. Dosa mengenai iri, dengki, serai, dahwan, panastan, upain, tumbak, tujuan, hibah, namimah, fakir, cetir, medit, demit, pelit, mainkan, bawah, buah, tentang infotainment, gosip, itu ibu-ibu. Ibu-ibu perhatikan dulu, karena ibu-ibu ini dosanya lebih banyak, terutama dosa mulut, karena mulut wanita itu lebih banyak daripada bapak-bapak. Maka kalau pengajian ramai mesti ibu-ibu.
Yang pergi bawa tas rata-rata ibu-i, yang pulang bawa snack mesti ibu-i. Ibu-ibu 3 orang kumpul sudah jadi pasar, 5 orang kumpul itu sudah jadi mall, rame sendiri. Kenapa ibu-ibu mudah rame? Karena ibu-ibu itu diciptakan dari kaum Hawa. Hawa itu mangap Hawa, maka mudah rame. Bapak-bapak banyak tapi cenderung diem karena dia kaum Adam. Adam itu mingkem, orang semrongos apapun bilang Adam, mingkem. Ayo 1, 2, 3 Adam, 1, 2, 3 A. Paling 1, 2 agak susah di belakang. Adau. Itu bawaan lahir. Pakai tangan kalau sudah adau. Bapak-bapak apa nggak punya dosa? Punya tapi sedikit. Dosa bapak-bapak itu sedikit tapi besar-besar. Ibu-ibu itu dosanya banyak tapi kecil-kecil. Jadi ibu-ibu dosa 2 bulan, dengan bapak 1 hari dosanya lebih berat bapak-bapak. Maka baca ayat Quran, ayat mengenai bunuh, rampok, jarah, nyantet, memperkosa, maka isinya itu ayatnya untuk laki-laki. Nggak ada ayat kok wahai ibu-ibu janganlah kamu memperkosa, nggak ada ayatnya. Bapak-bapak kok diperkosa, ini gratisan aja berangkat semua. Apa nggak ada wanita yang perkosa wanita laki-laki? Ada, tapi dari 6 miliar manusia yang hidup sekarang ini baru Nabi Yusuf yang diperkosa Siti Zulaikha karena gantengnya Yusuf. Yusuf ini kalau di sini kayak siapa ya? Nggak ada. Kalau Yusuf kok kayak bapak berarti Zulaikha katarak kok mengucapkan. Terus pokoknya kayak yang ngomong ini mungkin ya, mungkin. Mohon maaf Bu, saya itu lahirnya bulan Desember ini, sebentar lagi saya ulang tahun pas bulan purnama tanggal 15 Ramadan. Ibu saya melahirkan pas bulan itu terang, maka wajah saya kan bersinar kayak rembulan. Makanya banyak wanita yang senang sama saya. Sampai-sampai saya itu punya istri, mohon maaf istri saya di belakang itu dulu mahasiswi saya. Karena dulu kalau saya ngajar di UGM, istri saya selalu duduknya paling depan. Pernah saya ngajar itu bukan nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat kok kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikah itu. Ibu bapak yang saya muliakan, udah nanti gak usah dibahas. Jadi ibu setuju dengan poligami? Sekarang saya tanya, jumlah wanita dengan jumlah laki-laki banyak mana? Kalau wanitanya banyak, laki-laki sedikit, pada supply and demand itu harus balance, orang itu harus ada equilibrium, ada keseimbangan. Wanitanya banyak, laki-laki sedikit, harus satu-satu, berarti ada wanita yang nggak dapat pasangan, betul nggak? Maka wanita yang menolak poligami adalah wanita yang egois dan kejam terhadap temannya sendiri. Orang yang egois dan kejam itu baik apa jelek? Jadi setuju nggak dengan poligami? Ibu kalau sudah nikah pengen hidupnya berat apa ringan? Tolong bapak-bapak dengerin, seluruh wanita kalau nikah pengen hidupnya ringan. Jadi pengen hidupnya sekarang kalau suaminya satu yang layani 3 orang istri kan jadi ringan. Jadi setuju dengan poligami? Namanya saja istri itu berapa? 3. Kalau 1 is 1, kalau 2 is 2, 1, 2. Jadi istri berapa? Makanya Nabi ditanya sahabat, ya Rasulullah siapa yang paling kuhormati dalam hidup saya? Siapa? Ibu. Kemudian siapa? Bu. Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Ulangi. Ini nanti tanya padamu balik di sini. Ya Rasulullah siapa yang paling kuhormati dalam hidup saya? Siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Bapaknya berapa? Ibunya? Jadi setuju dengan poligami?
tidak bisa berhitung nih. Padahal ketakutan wanita kalau sudah nikah adalah obesitas. Wanita kok kegemukan, takut diet sana diet sini. Padahal pelangsing tubuh yang paling efektif itu pakai madu. Itu sudah terbukti secara empiris. Asal mau dimadu, insya Allah langsung Jadi setuju dengan poligami? Susah juga ya. Ya sudah, pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan wanita. Kalau nggak mau dimadu, ini ajarannya siapa ini? Sekarang saya tanya kepada bapak-bapak, menikahi wanita adalah untuk membahagiakan, betul? Baca buku nikah. Halaman pertama ada sigot taklik, bahwa setelah menikah ini akan wa'asiruna bil ma'ruf, saya akan menggauli istri saya dengan cara yang baik, saya tidak memberi nafkah lahir batin, tidak akan menyakiti badannya, tidak akan menyakiti hatinya. Kalau 6 bulan awalnya tidak memenuhi kewajiban saya, maka jatuhlah satu, kepadanya membayar iuran 10.000, maka jatuhlah salah satu. Masih ingat Bu? Itu dibuka di halaman pertama buku nikah, tanda tangan 6 kali, bahwa suami akan membahagiakan istri. Sekarang saya tanya, kalau suami nikah lagi, ibu bahagia apa susah? Berarti suami telah melanggar sumpahnya sendiri. Orang yang melanggar sumpah disebut munafik, dan orang munafik nerakanya lebih dalam daripada orang kafir. Jadi bapak-bapak setuju dengan poligami? Ya udah, nggak usah dibahas. Memang poligami bukan untuk dibahas, itu untuk dilaksanakan aja. Mohon maaf, saya sudah berjanji pada istri saya tidak akan menyakiti hatinya, saya tidak akan menduakannya. Jadi nenek tenang saja, saya nggak akan poligami dengan nenek. Saya tidak akan menduakannya, tidak mengambil lagi, kecuali takdir bicara lain. Kalau udah takdir gimana lagi? Mudah-mudahan takdirnya berbeda. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, nggak usah dipikir. Bukan itu, Rasulullah mengatakan orang yang ada agama seperti orang hidup. Kenapa Nabi mengatakan orang ada agama seperti orang hidup, orang yang nggak ada agama seperti orang mati? Kok nggak seperti ayam hidup dan ayam mati? Karena ayam hidup harganya mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi ayam bakar, ayam goreng, jadi soto, jadi sate. Betul? Kenapa nggak seperti sapi hidup, sapi mati? Sapi hidup harganya mahal, sapi mati lebih mahal, jadi bakso, jadi sate, jadi soto. Tapi orang hidup harganya tak ternilai. Maka bapak ibu ini di hadapan Allah, Allah hargai luar biasa. Bapak-bapak ini lebih baik daripada bapaknya Nabi. Bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak termasuk dapat hidayah. Maka bapak-bapak luar biasa ini jauh lebih baik daripada bapak Nabi. Adik-adik ini lebih baik daripada anak Nabi, anaknya Nabi Nuh alaihissalam, Kan'an laknatullah alaih. Dia tidak sempat beragama. Ibu-ibu ini lebih baik daripada istri Nabi. Istrinya Nabi Nuh namanya Bunuh. Istrinya Nabi Nuh namanya Bunuh. Istrinya Nabi Lut namanya, istrinya Pak Harto namanya Buto. Gimana? Putin. Buto. Kalau itu Pak Harto itu pemberani, pernah tidur bersama Buto. Putin Soeharto. Ibu-ibu yang saya muliakan lebih baik daripada istri-istri Nabi. Maka ini kita syukuri. Bapak ibu yang saya muliakan, orang hidup harganya mahal, maka pertahankan agama, hidupkan agama di rumah, hidupkan agama di masyarakat. Betul-betul saya apresiasi luar biasa malam hari ini. Kita kumpul begini, biasanya kumpul tidak diisi agama, tapi lebih kepada konser-konser musik. Kira-kira yang membawa berkah itu konser musik apa pengajian? Maka Dumai ini kalau pengen diberkahi Allah, diperbanyak hiburannya apa diperbanyak pengajiannya? Maka anggarannya harus lebih banyak kepada hiburan apa pengajian? Tapi malam tahun baru nanti berapa banyak orang yang wasabah dan pengajian, dan berapa banyak orang yang menghamburkan harta. La mutu wala yahya, tidak bermutu, menghabiskan biaya. Ibu bapak yang saya muliakan, cuma dibakari pakai petasan, goblok gitu. Itu BODO, petasan itu dinikmati apanya?
suaranya, tapi dia beli besar, itu suruh nyalain nggak berani. Gak suruh nyalain, dia lari, ditutup kupingnya, goblok. Harusnya pengen dinikmati sendiri, dinyalain sendiri, deket kupingnya sendiri. Bor, sempal kupingnya lah, itu hiburan. Persis orang kampanye itu pengen cari simpati, tapi orang malah empati. Naik motor, knalpotnya dilepas biar suaranya kenceng, tapi dia disumpet kupingnya pakai kapas, goblok. Harusnya knalpot dilepas, diganti pipa menuju telinga. Wah, ini paling hebat. Orang yang ada gambar seperti orang hidup. Orang hidup harganya mahal. Ibu tahu Tukul Arwana, Bu? Karena saya sering jadi bintang tamunya, saya hafal. Itu 1 bulan bisa dapat 1 miliar. 3-4 tahun yang lalu ketika ratingnya masih bagus, sebulan 1 miliar. Hanya kembali ke lab 1 miliar. 1 miliar itu sama dengan gajinya Pak Kepala Dinas berapa bulan, Pak? 2 bulan ya, sambil jualin aset-aset itu semuanya. Mahal karena masih Ibu tahu Ayu Ting Ting hanya untuk mencari alamat kesana kemari ceng-ceng mencari alamat palsu, akhirnya dapat suami juga suami. Dia pernah dikontrak 2 miliar hanya untuk bingung cari, padahal dia bohong. Waktu itu dia tinggalnya di apartemen Sudirman Park Tower B lantai 10. Kalau Luna Maya itu di apartemen Sudirman Park Tower A lantai 11. Hafal karena rumah saya di Jakarta juga di situ, di apartemen Sudirman Park Tower A lantai 17 saya. Maka saya sudah biasa tidur di atasnya Luna Maya, itu sudah biasa. Sebelum Ari aja sudah saya duluan. Dia mandi aja saya di atasnya. Cius, Bu, cius. Ibu bapak yang saya muliakan, betul, Bu. Jadi makanya orang geger asal sudah biasa tidur di atasnya. Dia lantai 11, saya lantai 17, jadi jauh di atasnya, luar biasa. Mahal harganya karena masih hidup. Mas Edit GAD ulang tahun Kota Jogja, diundang nyanyi cuma 4 lagu, dibayar 50 juta. Padahal nyanyinya cuma du 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 di du 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 di du du ho yo ho cuma tuta tutu itu. Kalau udah bingung tanya pada rumput, dia sendiri nggak bisa jawab, suruh tanya rumput. 50 juta karena masih Terakhir Mbak Inul Daratista itu kenal kan, Bu? Di Malaysia dia rugi 1 miliar panitianya. Kenapa? Panggung sudah siap, tiket sudah habis, tapi begitu mau pentas kerajaan Malaysia keluarkan surat tidak boleh wanita goyang di depan publik dengan ngebor ngecor tayang bledek di depan publik. Rugi 1 miliar. Di Indonesia bebas, mau trio macan, trio kuek-kuek, trio ubur-ubur, ada goyang hula hoop muter-muter ini, ada vibrator, ada gergaji, ada patah-patah, azem. Terakhir ada goyang itik, jadi ada Masya Allah. Bahkan ada orang dibayar 900 juta untuk 1 stasiun, goyangnya namanya goyang epilepsi, namanya sesar. Jogetnya cuma gitu-gitu aja dibayar 900 juta, 1 stasiun, nggak boleh pindah stasiun lain. Sekarang udah di stop. Padahal goyangnya cuma bukan begini. Yang saya heran, ibu-ibu sudah tua-tua ikut-ikutan gitu, dicoret-coret wajahnya. Saya nangis batin, saya melihat di TV nangis, ya Allah, orang tua-tua gini masih ikut-ikutan. Tutupan botolmu ya mbah.
Saya hanya bayangkan bagaimana kalau malaikat Israil nyabutnya pas dicabutnya pas kira-kira matinya sahid apa sangit itu? Naudzubillahi min dzalik. Ibu bapak yang saya muliakan, apresiasi betul. Inilah seperti orang hidup. Orang hidup harganya mahal, tapi kalau sudah mati kayak orang nggak ada agama. Orang yang nggak ada agama seperti orang mati, nggak ada harganya. Orang mati kalah dengan binatang yang paling kecil, teri. Tahu bu, teri? Ikan yang paling kecil, teri. Teri itu kalau udah mati, tadi saya disuguh sambal teri di Chevron, masih jadi sambal. Teri itu kalau udah mati, jenazah teri itu masih jadi sambal, masih jadi komoditi ekspor. Tapi orang mati, kalau tukul arwana udah mati, bibirnya dijual di sini. Ada yang mau 100.000 untuk sop bibir tukul gitu. Pantatnya Inul kalau udah mati, ada yang mau 100.000 untuk steak tenderloin apa sirloin. Ada yang mau? Paling yang mau hanya orang Purbalingga, namanya Sumanto, dimakani jenazahnya sama Sumanto ini. Begitulah orang hidup dan orang mati. Maka apresiasi, inilah orang yang ada agama, ini nanti akan dihargai Allah seperti orang hidup, mahal harganya. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan begini ini akan tenang hidupnya. Paling tidak 5 hal pasti dapat. 1, hidup kita akan diberkahi. Orang yang ada agama hidupnya akan berkah. Bu, masih hidup bu? Halo pak? Halo pak? Masih hidup pak? Punyanya masih hidup pak? Nyawanya masih hidup pak? Ibu bapak yang saya muliakan, Allah berfirman, orang yang ada agama diberkahi rezekinya. Rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Tadi saya sampaikan di Chevron, gaji sebulan 10 juta, lumayan. Tapi kalau anak kena narkoba, tahu bu narkoba? Nanti kemarin saya syuting narkoba, nanti tayang paling minggu depan. Untuk mabuk namanya puto itu 450.000, namanya sabu-sabu itu 600.000. Kalau paman gober mentilon itu agak murah, kalau leksotan agak murah. Murah lagi itu ciu, jenever, vodka, whisky agak murah. Murah lagi apa pak yang begini ini pak? Apa pak? Apa pak? Nah yang biasa minum tahu kopi miring. Ibu juga tahu mesti jualan juga itu. Di Banten 17 orang mati karena oplosan. Masya Allah bu. Ibu bapak yang saya muliakan, gaji 10 juta, anak kena narkoba, istrinya mentel, bawel, cerewet, cerikis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngelerang, ngantuan, hilang berkahnya. Suaminya galaknya setengah mati, bertengkar si piring terbang, gempa bumi, pecah gelas. Ada enggak suami yang galak bu? Berarti ya suami ibu sendiri kok ibu enggak pernah. Pilih mana, gaji 10 juta tapi keluarganya nggak tenang, dengan gaji 15 juta tapi keluarganya tenang. Pilih mana? Ketenangan. Kalau dia ada agama, maka betul-betul pesan penting sekarang adalah bagaimana menghidupkan agama dalam hidup kita. Yang kedua, orang kalau selanjutnya berkaitan dengan Allah begini ini, saya cari yang penting-penting dulu, dia tidak mudah berbuat dosa. Dengan pengajian gini, insya Allah tidak ada pesta miras. Dengan pengajian ini akan ditenangkan hidup kita. Famanitaba hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak sedih, dia tidak takut. Dengan sering anak diajak pengajian jadi orang baik. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik tempat adalah masjid. Masjid itu tempat pengajian, tempat sholat, tempat di mana orang berbuat kebaikan. Sejelek-jelek tempat adalah diskotik. Karena di masjid mau amal jelek jadi baik, di diskotik sulit untuk amal baik.
Maka kalau ada orang sering masuk masjid, katakan dia orang baik. Kalau orang sering ke diskotik, waktu itu pasar, sekarang diskotik, sulit untuk berbuat baik. Diskotik itu mau baca Quran aja susah, salam aja susah. Masuk diskotik, tok 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 tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini diskotik syariah. Jadi lagunya lagu Islami, perdamaian suasana di kota country, subhanallah walhamdulillah. Mabuk tapi Islami. Jadi mabuknya, alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Di situ nggak ada WTS, adanya al-falajur. Tidak ada. Maka sebaik-baik tempat orang yang seperti ini tidak mudah berbuat dosa. Karena survei membuktikan, kenapa anak diajari doa, kenapa orang mau makan harus berdoa. Orang makan nasi itu yang nanam petani, tapi kalau mau makan yang disebut Allah apa petani? Petani terima kasih, petani terima kasih. Disebut Allah supaya orang itu nanti ada keberkahan, ada ketenangan dalam hidup. Gimana doa mau makan, Bu? Halo. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Pinter, Bu, masya Allah. Allahumma barik lana itu kalau ke WC ya. Kalau di depan kloset Allahumma barik lana gitu ya. Kalau mau belajar, buku disiapkan atau mau ngaji cari sandaran, terus doanya bismika Allahumma ahya wa bismika. Makanya pengajian ustadznya di sini yang dengarkan sampai Sidratul Muntaha nyandar. Terus makanya kalau di Jogja ada istilah peribahasa pisang kluthuk dimakan ular. Orang kalau udah ngantuk produksi menjijik makanya saya masih jijik di sana udah nunduk. Terus saya pikir itu berdoa atau berzikir, ternyata memproduksi aku. Masya Allah. Masih hidup, Bu? Baik, dilanjut. Ibu bapak semuanya tenang. Karena survei membuktikan orang yang biasa nyebut nama Allah tidak mudah berbuat maksiat. Orang yang berbuat maksiat, copet-copet itu tidak pernah berdoa sebelum nyopet. Bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu nyopetun. Anak-anak kita yang pacaran tidak pernah berdoa. Baik, Dik, sebelum pacaran kita mulai ala hadiniyah balikulinya disolika Al-Fatihah. Orang-orang yang tawuran antar kampung pakai doa enggak? Sholat 2 rakaat doa, ya Allah berilah kemenangan dalam tawuran nanti, pastikan orang Chevron mati 6 ya Allah. Tidak mungkin. Maka orang suruh berdoa yang semangat untuk amal baik. Orang dari pengajian amal. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikutnya. Ada iklannya, Masya Allah. Mesti yang nyuruh ibunya ke sana ngambil makanan, bawa sini lagi, ke sana lagi makanan. Itu double makanan 3, Masya Allah. 1, 2, 3 itu. Yang kita sudah ada, Masya Allah. Ibu makanya kok pertumbuhannya melebar, menyamping, Masya Allah. Ibu bapak yang saya muliakan, minimal dengan begini ini ada suasana untuk amal baik. Apalagi ini pesan berikutnya, rumah tangga kita. Mohon maaf, ini karena ada bapak ibu maka saya sampaikan ini. Rumah tangga di Indonesia ini, Bu, ini diganggu oleh 4 predator ketahanannya. 4 gangguan. Gangguan yang pertama, banyaknya orang yang cerai, perceraian. Itu menurut detik.com, perceraian itu meningkat drastis. Yang kedua, banyaknya perselingkuhan. Yang ketiga, banyaknya orang yang nikah lagi, dan rata-rata nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bahenol, lebih seksi, dan sembunyi-sembunyi nikahnya secara siri tanpa diketahui oleh istri. Kalau begitu semangatnya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu menuduh, itu suudon, itu busuk hatinya. Biar laki-laki yang lakukan kok. Memang laki-laki suka menangnya sendiri, betul nggak, Bu? Laki-laki suka egois, betul nggak, Bu? Laki-laki di mana-mana pengen dia merasa super, betul nggak, Bu?
suka egois, betul nggak Bu? Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Saya paling benci sama laki-laki. Yang saya heran kenapa ibu kok suka sama laki-laki. Kalau kayak gitu aja juga saya paling benci, ya nggak suka. Saya senang ibu-ibu yang sono-sono lah gitu, yang bening-bening. Ibu bapak yang saya muliakan, yang ketiga banyak nikah lagi, yang keempat disharmoni, baik karena ekonomi, baik karena intervensi mertua, baik karena rumah tangga jarang ketemu, baik karena hubungan jarak jauh, baik karena BBM, SMS, Facebook. Kadang-kadang handphone itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Suami istri kadang-kadang BBM-an, saya pikir saya tegur, ini suami istri deket aja kok BBM-an, mau ngomong langsung, ternyata suaminya itu BBM istrinya siapa, dan istrinya itu BBM suaminya siapa. Ini yang tertawa mesti sering alami. Begitu suaminya mau pulang, telepon, clear chat luar biasa. Ibu bapak yang saya muliakan, perceraian saya bahas dulu shortcutnya karena waktunya nggak panjang. Itu ibu bapak yang saya muliakan, gimana kalau yang gini ini rutin Bu, barang 2-3 bulan sekali rutin, setuju nggak Bu? Mudah-mudahan Chevron masih mau membiayai kalau pengen berkah, setuju nggak Bu? Kalau pengen, kalau nggak mau ya demo aja Bu, nanti Bu akses jalannya ditutup kan bingung sendiri. Daripada kan murah meriah, paling datangkan satu ustadz aja seberapa dibanding datangkan penyanyi dangdut ngebor ngecor tadi. Ibu bapak yang saya muliakan, halo, halo itu jawabannya hey, halo, hey, halo, hey, bagus, halo, hey, halo, halo, hey. Oh, raka bodohnya gitu. Kompak dulu semuanya kompak dulu. Tepuk satu. Alah, nggak kompak ini nggak usah dilanjut. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, tepuk tiga, tepuk pramuka. Wah, apa. Itu kalau jadi bendahara mesti banyak korupsi. Suka nambah-nambah anggaran. Bu, kelihatan nanti kalau cari menantu secara psikologi Bu, jangan cari wanita yang berkacamata, karena wanita itu kalau berkacamata cenderung kurang setia. Itu secara psikologis. Kenapa begitu Bu? Karena kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya tapi mencari mana kacamata saya. Suaminya pergi 2 hari tenang, tapi kacamata nggak ada 2 jam, masalah besar, betul nggak Bu? Makanya kalau begitu dulu kebutuhan utama itu sandang, pangan, Pak. Sekarang kacamata, handphone, wifi, sama colokan charger. Itu kebutuhan utama. Ibu bapak yang saya muliakan, halo. Rata-rata orang yang cerai karena nggak ada amalan agama secara jamaah. Dari ratusan orang yang telepon, SMS, BBM kepada saya, datang ke rumah saya, tanya di TV, tanya di radio, tanya lewat telepon, semuanya rata-rata kalau saya tanya, kenapa kamu cerai? Ternyata nggak ada amalan bersama. Maka poin pertama yang hari ini saya sampaikan adalah buatlah amalan bersama dalam rumah tangga. Baca Quran bareng, sholat bareng, puasa bareng, pergi bareng, mutuskan bersama, mau ngecat rumah saya putuskan bersama. Beli mobil saja putuskan bersama kalau pengen nggak cerai. Tapi gimana Ustadz? Saya pengen mobil warnanya hitam, istri pengennya putih, ya beli 2, hitam sama Bu. Itu aja kok susah. Kayak Gus Dur itu loh, hebat. Itu aja kok repot. Makanya Gus Dur itu sampai sekarang belum ditanya oleh malaikat. Sudah meninggal berapa tahun belum ditanya. Karena dalam hadis jelas orang itu ditanya setelah malaikat nanya di alam kubur, kalau berziarah itu sudah meninggalkan kuburan itu. Sementara sampai hari ini yang ziarah kubur Gus Dur itu ada terus. Jadi malaikat mau nanya, ada orang nggak jadi lagi. Mau nanya, ada orang nggak jadi. Sekarang belum ditanya. Dan seandainya ditanya Gus Dur itu, Allahu yarham, mudah-mudahan beliau husnul khotimah, luar biasa, fenomenal betul beliau.
Kalau ditanya man rabbuka, itu aja kok repot. Udah sana. Ya sudah sana cari tempat sendiri. Ada 2 jenazah yang merepotkan di Indonesia. 1 Gus Dur, 2 itu Mbah Surip. Mbah Surip itu mau dikuburkan aja susah. Baru masukkan kubur ditidurkan, bangun lagi, bangun tidur lagi, bangun. Jadi bingung, ditidurkan, bangun lagi, bangun tidur lagi, susah. Dan mereka tanya bingung loh, man rabbuka, mana nabiuka, karena tobat. Ya sudah, sana cari tempat sendiri, nyusul Gus Dur sana. Ibu bapak yang saya muliakan, maka putuskan bersama, ngecat rumah, putuskan bersama. Yang pulang sebelum waktunya saya doakan mudah-mudahan, iya mudah-mudahan anaknya tambah banyak, sampai di rumah langsung perdung. Gila, saya ketemu orang Chevron itu Bu, dia tuh di sini, istrinya di Jawa, tapi kok hamil terus. Iya, ternyata teknologinya modern Bu, di SMS saja jadi. Karena SMS-nya itu getar, jadi langsung perdung. Masya Allah. Ini anak buahnya Pak Hasim ini. SMS jadi, Masya Allah. Ibu bapak yang saya sampaikan, amalan bersama, baca Quran bareng. Mohon maaf Bu, yang namanya kampung santri, karena dulu saya di kampung Arab Bu, tinggal dari kecil saya di kampung Arab, maka habis maghrib semua orang baca Quran. Nenek-nenek udah tua aja baca Quran. Ya si Al-Quran mustaqim. Bapak-bapak pun baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba hudal lil muttaqin. Anak-anak pun baca qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ibu-ibu walaupun nggak lancar juga baca sin fathah sa, sin kasro si, sasi susah. Mana susahnya? Berasnya habis Pak, masih lumayan. Sekarang habis maghrib finalisain, banyak orang nonton TV atau banyak orang ngaji? Ibu-ibu banyak zakat malnya atau zakat molnya? Kalau ke mall bawa uang besar, bawa uang kecil? Tapi kalau ada kota infak cari yang besar apa yang kecil? Alhamdulillah, jujur. Kalau ada ratusan ribu kok masuk kota infak, itu karena salah ngambil. Dikira puluhan ribu, ternyata ratusan ribu. Wah, dihitung di rumah kok kurang dompetnya. Langsung ketua takmirnya ditelepon. Halo, ada apa? Tolong dibuka kota infaknya Pak. Kenapa? Ada ratusan ribu. Ada, itu punya saya. Besok minta kembalian. Di Jawa itu luar biasa Bu, kota infak itu malah baunya itu Masya Allah, parfumnya itu balsam, karena ternyata uang bekas kerokan. Masukkan uangnya. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu tertawa mesti juga ngalami juga. Makanya besok di surga Bu, itu cari uang ratusan ribu itu susah sekali. Yang masuk di surga itu ribuan koin-koin gitu. Yang lain masuk neraka yang ratusan ribu itu, karena nggak pernah masuk kotak masjid. Ibu bapak yang saya muliakan, tahajud bareng. Tapi gimana Ustaz? Istri saya kalau saya ajak tahajud alasannya jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi setelah yang nanti. Ya duduk nak, duduk yang baik. Lari lagi ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tahu ini sana, ya apa-apa, senang. Anak dibiasakan ngaji bagus supaya nanti senang. Daripada anak sudah dikasih tato, kasih Masya Allah, tato yang beneran, bukan tato gambar pink, itu panuan. Ibu bapak yang saya muliakan, tahajud bareng. Tapi nggak bisa setiap hari. 3 minggu, 2-3 hari sekali. 3 hari sekali nggak bisa. Seminggu sekali, sebulan sekali nggak bisa, 3 bulan sekali nggak bisa, setahun sekali pas tarweh. Itu juga nggak bisa, itu terlalu. Kata calon presiden nggak jadi. Rumahnya ramah. Tapi saya sudah tahu dari awal pasti nggak jadi, karena SBY tidak setuju, karena mau ngambil istrinya.
Ani, kembalilah padaku. Enak saja itu istriku mau diambil, makanya nggak lolos. Ibu bapak yang saya muliakan, tahajud bareng. Tapi gimana Ustaz, istrinya diajak tahajud alasannya menstruasi, akhirnya berhalangan. Nggak apa-apa kamu berhalangan, temani sholat. Oh tahajud kok, oh, menstruasi kok sholat. Saya sholat, kamu tidur di sebelah sini, ganti tempat tidurnya, pindah sehingga kita sholat ada istri kita. Waktunya sholat dia tidur, waktunya berdoa suruh pindah di pangkuan kita, bantal. Jadi waktu berdoa itu jelas, yang didoakan itu istri sendiri atau istrinya orang itu jelas gitu. Suruh mengamini, lakukan, insya Allah nggak ada perceraian. Yang kedua, banyaknya perselingkuhan. Maka ada istilah rumput tetangga lebih. Maka hati-hati ibu-ibu yang suka suaminya suka golep. Mohon maaf Pak, yang suka golep, karena rumput golep itu hijau-hijau sekali. Saya sering diajak golep bukan menikmati olahraganya, tapi kedi-kedinya itu jauh good looking, enak dipandang daripada yang di rumah. Jadi posturnya aja kutilang, kurus, tinggi langsing kayak biola. Sementara yang di rumah kok ini gendut. Masya Allah. Kedi itu pakai pakaiannya aja seksi, sekretaris di luar itu seksi, jualan rokok aja roknya mini luar biasa, belahnya bukan di samping, bukan di belakang, di depan. 15 cm, belahnya 10 cm, tinggal 5 cm malah ditulis ISIS collection, luar biasa. Bajunya yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang ke atas, pakai minimalis, pakai tank top, pakai you can see, I can use. Wah, ya kedi seksi. Sementara yang di rumah kadang-kadang daster tuh seminggu digantung dipakai. Di sana seksinya dulu, belahan itu hanya di depan Bu. Di Jakarta sekarang belahan itu bukan hanya di dada Bu, mohon maaf, sekarang pakaiannya mini ada belahannya, bahkan di belakang pun ada belahannya. Makanya saya kalau dijemput stasiun TV itu saya nggak mau duduk di belakang, duduknya depan karena lihat belahan belakang itu. Saya kalau bawa koin mau saya masukkan dulu, ini cerengan. Mending kalau putih, hitam bule lumayan. Dan ternyata di daerah pun terjadi. Hati-hati anak kita jangan seperti itu, nanti dimintai pertanggungjawaban di akhirat bapak ibunya. Ibu bapak yang saya muliakan, di sana seksi. Kadang-kadang di luar melihat orang luar biasa cantik, seksi. Di rumah ibu-ibu kadang-kadang suaminya juga pejabat, tapi ibu-ibu di rumah daster satu aja penitinya 6. Ibu-ibu perempuan di luar menggodanya luar biasa. Baru 100 meter baunya Bulgari, Bilkadin, Lacoste, Dolce Vita, Estée Lauder, Givenchy, wangi. Begitu di rumah bau balsem, PPO, Remason, minyak kayu putih, minyak telon, terus cantik-cantik. Gua ngajak foto bareng di Chevron tuh, begitu kebuka kerudungnya itu putih lehernya. Saya pikir lehernya putih, ternyata salon kostum pondel. Ilfil tahu Bu. Maka buat hubungan yang baik. Rasulullah punya istri namanya Aisyah saja, nggak pernah Rasulullah memanggil Ummul Mukminin Aisyah dengan Aisyah, nggak pernah. Rasulullah kalau manggil ya Humairah, hesi merah delima. Maka buatlah panggilan yang baik untuk suami, buatlah panggilan baik untuk istri. Jujur itu baik, tapi kalau itu menyakitkan suami nggak boleh. Jujur itu baik, kalau menyakiti hati istri nggak boleh. Misalnya suami ibu botak, tidak boleh dipanggil jujur, tak botak nggak boleh. Suami itu hitam, nggak boleh black sini black, nggak boleh. Istri bapak itu gemuk, tidak boleh dipanggil dut sini dut walaupun memang gendut, nggak boleh. Syukuri, orang gemuk ini banyak manfaatnya.
Orang cukup berbobot, minimal kalau dumai banjir nggak usah cari pelampung. Begitu banjir, ayo mama tengkurap, enak kan? Ayo anak-anak naik mama, enak kan? Orang itu biasanya naik sofa, ini malah sofa ditaikan di atasnya ibunya sendiri. Oh, seneng bu, masya Allah. Yang ketiga banyaknya orang yang nikah lagi, dan yang keempat banyaknya disharmoni. Maka dengan ada agama, satu tadi hidupnya akan berkah, dua akan tenang, tiga akan ada semangat untuk amal baik, empat tidak mudah berbuat dosa, lima dia akan dihormati dan dimuliakan dunia sampai akhirat walaupun hidupnya di penjara. Profesor Dr. Buya Hamka almarhum Allah yarham sampai sekarang di Malaysia itu yang terkenal dan luar biasa. Tafsir Al-Azhar itu diwajibkan untuk dibaca di sana. Produk orang Melayu yang belum ada tandingannya. Padahal pernah di penjara, tapi nama Hamka banyak sekali. Sebaliknya Fir'aun raja di raja, Namrud raja di raja, nggak ada orang bangga dengan Fir'aun, nggak ada menamakan anaknya Fir'aun. Siapa nama anakmu? Siti Fir'aunawati, nggak ada. Siapa namamu? Edi Namrud, nggak ada. Bambang Namrud, Joko Namrud, Wijayanto Namrud, nggak ada. Ada apanya? Dimuliakan. Bahkan ada ketenangan dalam hidup orang yang setengah agama. Bu, dilanjut nggak nih? Orang ini saya lanjutkan tadi karena tadi saya pakai di Chevron, tapi tahu-tahu udah jam 8, jadi harus saya potong. Ternyata harus ke sini. Orang yang ada agama itu akan tenang hidupnya, dimuliakan, dan Allah ridho kepadanya dunia sampai akhirat. Tapi orang kalau melanggar agama pasti tidak tenang. Jangankan manusia, kucing saja kalau melanggar gak tenang. Kucing turut makan makanan dari meja, dia makannya dengan jelalatan. Tapi kalau dikasih majikannya di piring yang biasa dia makannya tenang, khusyuk sekali, karena jatahnya sendiri. Tapi kalau nyuri, kucing itu jelalatan. Nanti buktikan omongan saya. Tapi kalau dia dikasih makan, memang biasa makan di situ, yang ngasih majikannya memang sudah ditaruh situ, dia makannya khusyuk, lebih khusyuk daripada ibu-ibu sholat pas tanggal tua. Ibu-ibu sholat itu kadang-kadang pulsa tinggal berapa aja ingat, kadang-kadang kunci hilang aja ketemunya kalau sholat. Allah Akbar, kunci tadi kemana? Allah Akbar, tadi pengajian sampai Allah, terus nonton TV. Allah Akbar, terus ke pasar. Allah Akbar, terus masak. Jadi selama sholat mencari kronologi perjalanan kunci ini kan. Maka yang sulit dari sholat bukan tarku ala kulli syai', tapi tarku ala qiyali kulli syai', yaitu meninggalkan pikiran di luar sholat. Orang meninggalkan kerja untuk sholat gampang, tapi meninggalkan pikiran tentang kerja itu yang sulit. Makanya sampai Nabi mengatakan yang sepele saja, la sholat tapi hadroito'am. Ibu kalau udah dapat makanan gini nih, jangan ditinggal sholat, makan dulu baru sholat. Makan nomor 2, yang penting sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, dimakan kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Harusnya baca surat malah cari yang Allahus. Sumaduk sambil ngusir kucing. Atau menahan 2 lubang, kentut, kencing, berak tidak boleh ditahan. Kalau memang berasa kentut, setelah wudhu berasa kentut sekalian wudhu lagi. Oh, tempat wudhunya jauh, antri dingin, sholat sambil nahan kentut kami. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, harusnya amin. Imamnya kelamaan kurang ajar. Apalagi sudah sampai atahiyat, sayang banget. Sudah tasawuf akhir, atahiyat kok berasa kentut, dicepit-cepit sampai meriting-meriting berkira. Assalamualaikum, padahal bu, kalau dicepit-cepit itu kalau daya tahannya nggak kuat, kalau keluar malah panjang, sampai lewat bawah-bawah kaki sini, terutama yang gemuk-gemuk itu, masya Allah. Karena antara hulu sama hilir itu jauh, jadi nyari jalannya tinggi.
Kucing saja kalau melanggar tidak tenang. Maka kalau ibu pergi bawa uang korupsi pasti gak tenang. Maka copet pasti gak tenang karena ngambil. Polisi tenang karena menegakkan aturan. Copet gak tenang karena dia melanggar aturan. Ibu keluar sini nggak bawa SIM, ada patung polisi aja bingung tembak padahal cuma patung. Ibu nggak pakai helm, ada razia, guys, bingung semuanya. Nggak usah gitu aja. Mohon maaf, bapak pergi bawa istri sendiri dengan pergi bawa istrinya orang, lebih tenang mana, Pak? Atau selama ini gimana? Mohon maaf, biasanya nggak biasanya gimana, Bang? Yang kemarin tuh, Pak, tolong ada. Nah, yang biasa tahu. Apalagi yang diem ini lebih parah lagi, pasti sering. Pasti dia tidak tenang. Setiap orang yang melanggar tidak tenang hidupnya. Untuk itulah jaminan orang yang selalu agama, maka akan tenang, akan diberkahi. Mudah-mudahan lah. Saya tadi bikin patung, bikin pantun sebelumnya, belum sempat saya baca tadi. Terhapus lagi enggak nih? Sudah banyak banget tadi saya ngarang-ngarang pantun. Apa tadi? Bunga kamboja baunya wangi, terasa indah ditaruh meja di hari Jumat. Alangkah bahagia hari ini, lebih berkah lagi karena ketemu calon ahli jannah. Selamenian orang menuju Jakarta, mudah-mudahan warga Dumai masuk surga. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umurnya panjang, tolong saya diundang lagi. Banyak sekali. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata yang salah, dibuang aja dalam laci, gitu aja. Kalau di Jawa banyak, saya punya kupat tutui santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Kupat orang nganggo santen laina cara dia maksudnya ya. Suminten ketiban jendela cekap semanten ketiban jendela, itu bahasa Jawa itu semuanya ya. Saya nggak tahu bahasa Jawa, ya sudah, pokoknya Gajah Mungkur Wonogiri. Kalau saya salah matur sorry ya gitu. Gajah Mungkur Wonogiri, kalau setelah matur tolong jangan lupa administrasi. Enggak. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan agama ini akan tumbuh dengan 5 hal. Pastikan 5 hal ini kita jaga. 1, diperlukan bi'ah yang hasanah. Ibu kalau pengen tetap diberkahi, cari buat lingkungan yang baik, suasana yang baik. Saya tadi ngetes di Chevron, tapi saya nggak tahu di sini juga apa bisa saya tes. Cepat, tangan kanannya diangkat, tangan kanannya diangkat, tangan kanannya diangkat, semuanya diangkat, semuanya lihat saya, semua lihat saya, biar saya agak terang, semuanya lihat saya, gerakkan, lebih kencang lagi, nanti ada tari sufi. Tari sufi itu seolah-olah Tuhan yang gerakkan. Nanti kalau Anda di Jordan, di Dubai, di Palestina, saya baru dari sana, itu ada orang muter-muter, enggak, ini karena seolah-olah Tuhan yang gerakkan. Lebih kencang lagi, semuanya lihat saya, ikuti perintah saya, lebih kencang lagi, pegang dagu, Pak, pegang dagu, Pak, pegang dagu, Pak, pegang dagu, Bapak, pegang dagu, Pak, pegang dagu, Bapak, lupa, pegang dagu, Ibu pegang dagunya mana, Bu? Dagunya mana? Ya Allah, ini contoh ternyata. Dagunya di atas sama di bawah? Kenapa semuanya ke atas? Jadi orang itu dipengaruhi oleh suasana, maka buat suasana agama. Di rumah, nawiru buyutakum bi tilawatil Quran, hiasilah rumahmu dengan bacaan. Tapi di rumah banyak sinetronnya apa banyak Qurannya? Sampai seorang ibu dimarah suaminya, sayur kok asin ini. Mohon maaf ya mas, tadi sayurnya kasinan karena saya nunggu ikan. Apa hubungannya? Karena saya nyayur, saya tinggal nonton sinetron. Loh, apa hubungannya? Saya ngasih garam, nunggu iklan. Asal iklan tak kasih garam, tapi iklannya banyak. Oh, makanya asin kayak upil, berarti pernah makan upil. Ibu bapaknya saya muliakan. Yang kedua, perlu pitona. Pitona itu adalah teman-teman dekat yang baik.
Ibu carilah teman-teman dekat yang baik. Orang yang biasa, orang itu tergantung oleh teman dekatnya. Anak dipilihkan teman yang baik. Anak kena narkoba karena pengaruh gurunya, orang tuanya, atau temannya. Maka teman punya pengaruh. Di keluarga 10 jam, di sekolah 8 jam, dengan temannya hanya 2 jam. Yang paling banyak pengaruh mana? 2 jam tapi pengaruhnya lebih kuat. Yang ketiga, diperlukan walijah. Di sini ada dai-dai, ada mubalik. Buat taklim rutin. Maka yang berikutnya, yang keempat, harus ada makrifat. Ibu buat pengajian terus, jangan hanya nunggu dari Jakarta setahun sekali, itu pun kalau session mau biayai. Jangan, terus kalau perlu jangan tiap bulan, tiap minggu. Yang berikutnya perlu doa. Ibu doa terus, karena doa itu pengaruhnya baik. Doa itu nanti membawa orang untuk mudah beramal baik. Karena tahu kita baik belum tentu kita lakukan. Betul Bu? Gosip itu baik apa jelek? Tapi ada nggak ibu yang suka gosip? Ya jawab sendiri, ya itu orangnya jelas. Merokok itu baik apa jelek Pak? Tapi ada nggak bapak-bapak yang masih ngerokok? Iya. Sedekah itu baik apa jelek? Tapi ibu sudah sedekah nggak? Ya, dia itu tahu baik tidak dilakukan. Tahajud baik apa enggak? Tapi ibu tiap hari tahajud? Insya Allahnya 3 orang aja cuma insya Allah. Maka inilah yang harus kita persiapkan. Mudah-mudahan dunia ini nanti akan banyak barokah, manfaat dunia sampai akhirat. Yang sakit-sakit mudah-mudahan pulang dari sini Allah berikan kesembuhan. Yang punya masalah dalam hidup mudah-mudahan Allah berikan penyelesaian yang terbaik. Yang masih jomblo mudah-mudahan pulang dari sini Allah berikan jodohnya yang terbaik. Orang yang kaya raya, warisannya banyak, hidupnya tinggal sebentar, bisa kawin lagi, Masya Allah. Yang masih terbelit hutang, kredit, hutang-hutang yang belum lunas, mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya, sehingga tidak menagih sampai mati kita, sehingga dia mengikhlaskan sebelum kita mati. Aminnya kenceng, utangnya paling banyak. Amin. Kelihatan, kerudungnya belum lunas kelihatan. Jadi saya senang loh Bu, kerudung-kerudung ini masih baik-baik. Di Jakarta kerudung hijab itu 12 meter loh Bu. Diputar sana, putar sini, dinaikkan, turunkan lagi, dibenjolkan sana, benjolkan sini. Saya itu kalau syuting Bu, kadang-kadang syutingnya cuma setengah jam, tapi nunggu artisnya 3 jam. Ternyata belum pakai kerudung itu ditali dulu kayak mau pecah kepalanya. Terus di simpul ke sini ada benjolan ke sana, sini ada terowongan Casablanca, di sini ada anti badai. Ada luar biasa. Dulu bulu mata, bahasa Inggrisnya itu eye tip, itu dulu hanya diceprit, sekarang tempelan Bu, jadi 3 cm, jadi kalau jalan dia kepiting. Bibir itu dibikin merah membara kayak habis minum darah, mungkin sarapannya ayam mentah begitu. Kerudung yang baik-baik ini 6 lapis, merah, kuning, hijau, luar biasa. Sudah gitu, sudah lurus gini dibikin miring separuh ya, bajak laut persis ini man. Bros itu hanya tahu 6, kanan aja brosnya besar. Sejak tadi kan miring terus putar berat. Kanan kiri tengah atas saya sedang baik bros. Ada rantainya ke bawah sini, ada gemboknya, luar biasa. Itu ibu-ibu Pak, makanya ibu-ibu punya cincinnya. Kalau omongan gini, wah pengajian di mana Bu? Yang isi siapa? Karena cincinnya besar. Oh Wijayanto, kelamaan luar biasa. Suruh nyanyi depannya tolak al-badru alaina insaniyatil wada. Biar tahu kalau cincinnya besar-besar. Sekali ke Jogja tanya harga salak, bukan gini, Bu salaknya sekilo berapa Bu? Sekilo berapa? Biar tahu kok gelang kalungnya banyak. Untung yang jual orang Jogja nggak mau kalah, giginya pakai emas. Jadi sekilo bukan 5.000, sekilo Bu 10.000. Boleh 5.000 tidak boleh. Tapi itu semuanya akan ditinggal mati. Kapan-kapan kita bicara tentang tadzkiratul maut, apa yang harus kita siapkan, karena tadi ayatnya wal tangdur nafsum ma qaddamat liyon, apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok. Rumah tidak bawa mati, suami tidak akan nyusul mati, harta mobil tidak bawa mati, ibu nanti mati, suami kawin lagi, betul? Kalau ibu masih lumayan sabar menunggu iddah,
3 bulan 3 bulan suci. Kalau bapak-bapak enggak, sekarang layat aja sambil cari pengganti mana ini. Sampai baru sehari, baru 2 hari, belum lagi doa tahlil belum selesai aja dia sudah mau kawin lagi. Sampai mertuanya mbok tunggu sampai kuburan istrimu itu kering, langsung ke toko elektronik beli hair dryer bu, terus dibawa ke kuburan. Masya Allah cepet kering ya, harus kawin lagi. Itu dasar laki-laki sukanya menang sendiri. Makanya saya nggak suka laki-laki suka. Baik, saya rasa itu menjadi peringatan kita. Bapak Ibu mungkin ada dialog, Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan, tidak ada. Baik, di sini ada pertanyaannya, tidak ada. Baik, Bapak ada pertanyaan mungkin tidak ada. Baik, kalau tidak ada, di belakang ada pertanyaan mungkin tidak ada. Baik, ini kalau di MNC TV saya sudah tanda tangan 3 kali ini. Apalagi di Kompas TV sudah 4 kali ini. Sudah, itu saja. Masih ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada saya rasa sudah. Mudah-mudahan tahun depan saya masih ada kesempatan di sini lagi, nanti bicara dengan yang lebih tenang lagi. Baik, kurang lebih yang mau salam buat Pak Wali Kota, salam untuk Pak Sekretaris daerahnya, dan salam untuk Pak Kapolres, Kapolri, dan salam semuanya. Dan mau kemana Bu? Ya, karena itu sudah mendahului, silahkan Bu, kalau mau mendahului silahkan. Nanti kalau sudah sampai sana kasih tahu ya. Semuanya pengen masuk surga? Ibu pengen segera, silahkan ya. Baik, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.